Shalom. Di bulan ini kita masih berbicara tentang rooted ini. Rooted with purpose. Artinya berakar dengan tujuan. Maksudnya begini. Kita harus berakar di dalam sebuah pengertian bahwa Allah memiliki tujuan-tujuan dalam kehidupan kita. Kata berakar itu bisa diartikan begini. Mengerti, paham benar gitu loh. Bahkan ketika kita sedang ngigau dibangunkan pun ditanya, apa artinya rooted? Nah, kita ngerti gitu loh maksudnya. Itu maksudnya mengakar itu. Berakar dengan tujuan. Tujuan siapa? Tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekali lagi maksudnya, siapapun kita harus mengerti apa tujuan Allah dalam kehidupan kita. Ketika dia berencana menciptakan kita dan dihadirkan di dunia ini. Nah, di bagian pertama ini kita akan lihat, yaitu serupa dengan gambaran Yesus. Kita langsung lihat ayatnya, kita baca bersama-sama setelah hitungan ketiga dengan suara kuat. 1, 2, 3, iya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Yang percaya katakan amin, Bapak Ibu. Nah, kita lihat di bagian pertama mengenai serupa dengan gambaran anaknya ini, yaitu pemahaman menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Artinya, kita mau belajar apa yang dimaksud dengan menjadi serupa dengan gambaran Yesus. Nah, Bapak Ibu, tujuan Allah bagi orang-orang yang terpanggil adalah supaya mereka menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Tujuan Allah bagi setiap kita yang dipanggil masuk di dalam keselamatan yang daripada Allah sejak semula dikatakan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Siapa itu? Yesus. Nah, dari ayat 29 tadi yang kita baca, kita menemukan rencana Allah ada di sana. Apa itu? Menjadikan orang percaya serupa dengan gambaran anaknya. Itu rencana Allah sejak semula dalam kehidupan kita. Menjadikan setiap kita yang percaya kepada Yesus menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Artinya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai orang yang telah dibenarkan. Artinya maksudnya begini, kita sebagai orang yang telah dibenarkan, kita sebagai orang yang telah diangkat menjadi anak Allah, kita sebagai orang yang telah diciptakan baru dan telah dikuduskan, akan dibawa kepada satu tujuan ilahi, yaitu menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Akan dibawa kepada sebuah tujuan itu untuk menjadi serupa dengan gambaran Yesus. Maksud Allah menjadikan kita serupa dengan gambaran anaknya adalah supaya Yesus Kristus anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 29 tadi. Coba kembali dulu ke ayat 29. Kita lihat ayat tadi. Dia katakan begini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, maksudnya Yesus, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Siapa yang dimaksud di sana saudara? Adalah saudara dan saya. Supaya dia, Yesus itu menjadi yang sulung di antara kita semua. Nah, arti Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara, yaitu menjadi yang terutama atau menjadi yang sangat dikasihi dan menjadi yang sangat dihormati. Tahun lalu kita sudah belajar itu.
ketika kita belajar di kitab Kolose, kemudian paralelnya dengan Roma pasal 8:29 ini. Ketika Alkitab berkata supaya dia menjadi yang sulung di antara banyak saudara, dari teks asli berbahasa Yunani itu artinya supaya dia menjadi yang terutama, yang utama dari semua saudara. Supaya dia menjadi orang yang dikasihi, supaya dia menjadi pribadi yang sangat dihormati. Itu maksud dari yang sulung. Dari teks bahasa Yunani itu. Jadi saudara, kita dipanggil oleh Allah kepada tujuan untuk menjadi serupa dengan Yesus, supaya kita mengasihi Yesus. Supaya kita mengutamakan Yesus di atas segala-galanya, di atas segala kesenangan kita, di atas segala kepentingan kita. Dan menghormati Yesus sama seperti yang dilakukan oleh Allah Bapa, yang dicatat dalam Filipi pasal 2 9 sampai 11. Di sana dikatakan Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama. Nah, ketika Bapa di sorga memanggil kita menjadi orang percaya, mengampuni kita, menyelamatkan kita, membenarkan kita, menguduskan kita, menjadikan kita menjadi anak Allah, yang ada di hati Allah sejak semula itu, supaya kita mengasihi Yesus, supaya kita meninggikan Yesus, supaya kita menghormati dia, supaya kita mengutamakan dia, bahkan melebihi segala kepentingan kita. Tadi malam saya dengan ibu, karena sampah sudah menumpuk di rumah, pergi ngantar sampah ke depan Andimart. Udah itu kami jalan. Biasanya kalau kami jalan sambil ngobrol sambil doa gitu saudara. Sambil jalan saya katakan demikian. Mami tahu enggak? Salah satu hal yang membuat orang itu luka batin adalah ketika mereka terlalu fokus terhadap diri sendiri dan selalu menuntut orang lain memperhatikan dirinya. Itu salah satu unsur yang membuat orang luka batin. Selalu menuntut orang lain memperhatikan dirinya, atau dia selalu atau terlalu fokus terhadap dirinya dan menuntut perhatian dari orang lain. Ketika dia tidak mendapatkan perhatian itu, dia kecewa, lalu batinnya terluka. Kenapa? Dia fokus terhadap diri. Berbeda kalau kita lebih fokus kepada Kristus. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat, kita fokus ke sana. Mau orang hargai kita, mau orang hormati, mau orang puji, mau orang jelekin, mau apa, itu nggak penting bagi kita. Hati kita kebal terhadap itu. Halo? Karena apa? Bukan kita tidak perlu itu. Tapi kita sekarang setelah di dalam Tuhan, lebih fokus kepada dia. Lebih mengasihi dia. Lebih menghormati dia. Lebih mengutamakan dia. Sehingga ketika orang tidak memperdulikan kita, gak masalah bagi kita. Amin. Amin. Jadi ternyata salah satu cara untuk menyembuhkan orang dari luka batinnya, hiduplah lebih mengasihi Kristus, hiduplah lebih mengutamakan Tuhan, hiduplah lebih menghormati dia. Segalanya. Maka luka yang ada di hati kita itu sembuh, saudara. Dengan sendirinya sembuh, percaya saudara. Karena kekecewaan itu datang, nanti berkembang menjadi sakit hati, menjadi kebencian. Ketika kita merasa tidak dianggap, ketika merasa tidak dihargai, ketika kita merasa tidak diperdulikan, ketika kita merasa ditinggalkan, itu yang membuat kekecewaan itu berkembang biak di hati kita, membuat kita terluka, dan akhirnya membunuh energi positif di dalam diri kita.
Sampai akhirnya kita berkata, percuma saya pelayanan, percuma saya percaya Yesus, percuma saya ke gereja, percuma saya ikut doa, percuma saya lakukan ini dan itu. Karena kita berpikir kita tidak mendapat apa-apa dari apa yang kita kerjakan dari orang. Ya betul, mungkin dari orang enggak. Tapi Alkitab berkata, sekecil apapun yang saudara perbuat dan lakukan, Dia memperhitungkannya. Amin. Amin. Dan Bapa mau ketika kita dipanggil kepada keselamatan dan kita diangkat menjadi anaknya, kita dikuduskan, kita dibenarkan, kita dijadikan ciptaan baru, hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Semua orang percaya yang menerima anugerahnya harus menjadi orang-orang yang memuliakan Yesus Kristus. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita dijadikan serupa dengan Kristus. Tujuannya apa? Supaya kita kembali kepada tujuan semula Allah dalam hidup kita, yaitu berelasi dengan Allah, berkuasa di bumi, yang berarti mencerminkan dan menjadi representasi atau mewakili Allah di muka bumi. Artinya begini, dengan dibentuknya kita kembali menjadi seperti Kristus, saudara-saudari atau tidak, itu sebenarnya sedang memulihkan hidup kita terhadap rencana dan tujuan Allah semula dalam kehidupan kita. Waktu kita mau diciptakan, supaya kita memiliki hubungan yang baik dengan Dia, dan kita menjadi perwakilan Allah di bumi untuk mengatur dan mengontrol semua ciptaan ini. Itu loh maksudnya. Orang-orang yang tidak segambar dengan Kristus, orang-orang yang tidak menjadi serupa dengan Kristus, mereka boleh ada di dunia ini, tapi mereka bukan menjadi perawat, bukan menjadi orang-orang yang mengatur apa yang ada ini sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi mereka menjadi orang-orang yang sangat serakah dan beringas. Mereka akan menjadi orang yang egois. Yang penting tujuannya tercapai, yang lain mau hancur tidak apa-apa. Itu sebabnya Tuhan mau bawa kita kembali kepada tujuan semula itu, yaitu menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Bapak Ibu, pada ayat 29-30, kita menemukan di sana ada beberapa kata kerja yang membuat kita bisa lebih memahami tentang tujuan Allah dalam kehidupan kita. Kalau saya lihat, saya perhatikan ada 5 kata kerja itu. Mulai ayat 29-30. Yang Rasul Paulus gunakan. Dan masing-masing berbeda maknanya, namun saling berkaitan. Semuanya menggambarkan tindakan Allah. 2 kata kerja pertama, yaitu ini. Dia 29 tadi dikatakan mereka yang dipilih. Nah, dipilihnya. 2 kata kerja pertama, dipilihnya dan ditentukannya, menunjuk kepada rencana abadi Allah sebelum adanya waktu. Sebelum adanya langit dan bumi. Karena dikatakan sejak semula. Kata sejak semula itu adalah dari permulaan segala sesuatu. Bahkan langit dan bumi belum ada. Di dalam Efesus pasal 1 itu dikatakan, sebelum dunia dijadikan, kamu telah dipilih, kamu telah ditetapkan untuk menjadi anak-anak Allah. Kalau di sini dikatakan di dalam Roma pasal 8:29, menjadi serupa dengan gambar anaknya. Sejak kapan itu? Sebelum dunia dijadikan. Artinya sebelum Bapak Ibu dan saya terlahir ke dunia, itu sudah ada di pikiran Allah untuk hidup kita. Nah, sedangkan 3 kata kerja berikutnya, yaitu dipanggilnya, dibenarkannya, dan dimuliakannya, adalah menggambarkan pelaksanaan. Pelaksanaan apa? Rencana semula itu dalam sejarah. Artinya dalam ruang, tempat, dan waktu. Apa yang direncanakan Allah sejak semula itu, yaitu memilih saudara dan saya, menentukannya,
Realisasinya itu ketika ada di dunia ini, Bapak Ibu, saudara dipanggil, saudara dibenarkan, kemudian saudara dimuliakan. Dipanggil untuk menjadi apa? Menjadi anak-anaknya. Kenapa demikian? Karena kita semua telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Oleh karenanya, Allah harus memanggil kita kembali. Melalui apa? Melalui banyak cara. Mungkin melalui teman, mungkin melalui media. Baik itu media elektronik dan juga media cetak. Macam-macam. Mungkin saat kita nonton YouTube, nonton TikTok. Dari sana Tuhan berbicara kepada kita untuk memanggil kita kembali kepadanya. Bahkan tidak berhenti sampai di situ untuk memanggil kita kembali untuk melayani Dia. Allah terus bekerja. Di dalam ruang dan waktu, di dalam sejarah. Jadi tidak ada alasan bagi orang berkata, oh saya nggak dipanggil. Allah memanggil. Dia melakukan itu terus menerus. Kadang-kadang yang dipanggilnya ini yang tidak memberi respon. Bahkan kadang-kadang ada orang berkata di dalam kesadarannya, nenak tunggu aku udah tua. Ya. Udah tua, alasannya muncul lagi. Ketika aku gak kia. Aku nak tak lagi baca tulisan depannya, nak telah aku nyanyi. Macam-macam alasan. Artinya, gimana saya mau ke gereja? Mata sudah rabun, gak bisa lagi membaca tulisan di slide. Nyanyi pun aku gak bisa. Pendengaran sudah berkurang, sudah tua. Waktu masih mudanya, oh nantilah aku ke sana. Tunggu dulu ada waktu. Dengar Bapak Ibu, semua pujukan, semua ajakan yang datang kepada setiap kita, apakah itu melalui orang-orang atau bacaan-bacaan, media-media lain, saya mau beritahu itu adalah bentuk panggilan dari Tuhan untuk memanggil kita kembali ke rencananya. Ketika kita meresponi, kita dibenarkan. Kita sudah belajar itu ya. Melalui apa? Pengorbanan Kristus di kayu salib yang membenarkan kita. Lalu kita dimuliakan oleh Tuhan. Ketika kita dibenarkan dan hidup di dalam kehendak Tuhan, menjadi seperti Yesus, maka kita dimuliakan. Jadi perhatikan, luar biasa rencana Tuhan dalam kehidupan kita dan diberitahukan kepada kita melalui pewahyuan yang diberikan kepada Rasul Paulus. Saat itu ditulis kepada jemaat di Roma dan sekarang disampaikan kepada jemaat GBJ sama Putusibab. Nah, kelima kata kerja tersebut menyatakan dan menyimpulkan bahwa keselamatan manusia adalah hasil dari rencana Allah dan kasih karunia Allah. Rasul Paulus menegaskan bahwa keselamatan adalah semata-mata hanya karena anugerah Allah dan bukan usaha manusia. Ini harus kita mengerti. Keselamatan yang bisa kita terima itu semata-mata anugerah Allah. Kita hanya bisa menerimanya dengan iman. Mempercayainya bahwa Yesus mati di kayu salib menggantikan kita untuk memberikan keselamatan kepada setiap kita. Itu saja. Alkitab berkata kita diselamatkan. Kita dibenarkan. Kita diangkat menjadi anak. Kita dikuduskan, saudara. Jadi bukan karena upaya-upaya kita. Bukan karena usaha-usaha kita. Bukan. Terus apa yang harus kita lakukan? Kenapa kita harus begini? Setelah dalam Tuhan, nanti lihat seterusnya saudara. Arti kata dipilihnya dari semula adalah Allah sudah memilih dari kekekalan. Jadi sebelum dunia dijadikan kita sudah dipilih sebenarnya. Dan kata ditentukannya dari semula memiliki pengertian bahwa Allah mempunyai rencana bagi orang-orang yang telah dipilihnya untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kalau kita belajar lebih dalam lagi tentang perencanaan Allah dalam manusia Bapak Ibu. Yeremia dan Paulus mewakilinya memberitahukan kepada kita. Dia berkata demikian. Sebelum aku dibentuk dalam rahim ibuku, engkau telah mengenal aku. Dan sebelum aku
keluar dari rahim ibuku, engkau telah menguduskan aku. Sebelum dibentuk loh, sebelum terbentuk jadi janin di dalam rahim ibu. Kata Yeremia, berdasarkan pewahyuan dari Roh Kudus, dikatakan engkau telah mengenal aku. Di mana kita waktu itu? Coba. Halo? Di mana kita? Alat tercanggih di dunia ini pun saya rasa belum bisa mendeteksi itu. Kalau USG janin di dalam rahim, berapa bulan baru bisa terdeteksi? Ibu, Dokter Jusenda, berapa bulan Bu? Baru bisa terdeteksi janin di dalam kandungan di USG. (12 minggu. Sekitar 12 minggu. Baru bisa di USG dikatakan, oh ini ada janin di dalamnya. Oh ini bakal Ujang ini gitu. Kira-kira begitu. Ya kan? Oh ini nanti bakal Firna ini. Itu USG. Tapi Yeremia bersaksi enggak begitu. Dikatakan sebelum aku dibentuk dalam rahim ibuku, engkau telah mengenal aku. Di mana si Firna ini waktu itu? Kok Tuhan udah kenal dia? Di mana Pak Doris waktu itu? Kok Tuhan sudah kenal beliau? Di mana ini Pak Basuki ini? Saya percaya belum mancing di Boyan waktu itu. Tapi Tuhan katakan dia sudah kenal aku. Di mana kita? Kok Tuhan sudah kenal dari kekekalan? Bapak Ibu, manusia itu definisinya adalah roh yang memiliki jiwa diwujudkan di dalam tubuh. Itu manusia. Di mana kita waktu itu? Di alam roh. Kita masih berbentuk roh karena manusia itu makhluk roh. Jadi yang dikatakan dipilihnya itu begini. Dari sekian banyak roh di hadapan Allah yang bakal jadi manusia, dipilihlah benih Pak Basuki. Dititip di rahim ibunya. Melalui pertemuan gen. Sel telur dan sel sperma. Tapi sebelum ada di sana sudah ada di alam roh. Tuhan pilih dari sana. Itu sebabnya perhatikan dengan baik. Tidak ada kelahiran manusia yang secara kebetulan. Apakah mereka itu ada karena salah melangkah? Kata orang, tabrakan di tikungan. Juga di kebun sawit. Lalu ada janin di dalam rahim. Enggak peduli. Mereka tetap pilihan yang dititip di situ. Dan Allah tahu kalau dia nanti lahir di dunia, Tuhan mau orang itu menjadi seperti Yesus. Amin. Amin. Jadi coba lihat kiri kananmu, katakan keberadaanmu tidak secara kebetulan. Gitu. Tidak secara kebetulan. Kita direncanakan sedemikian rupa oleh Tuhan. Kalimat menjadi serupa dengan gambaran anaknya artinya menjadi seperti anaknya. Anaknya menjadi yang sulung artinya menjadi yang pertama dan utama dari banyak saudara. Proses keserupaan dengan Yesus ini adalah pekerjaan Roh Kudus dalam pengudusan. Kita sudah belajar tentang pengudusan ya. Bahwa setiap hari kita dikuduskan, diproses terus. Nah, hal ini dimulai saat seseorang diselamatkan dan terus berlangsung sepanjang hidupnya. Nah, kata serupa dalam teks Yunani itu ditulis dengan sumorpo. Berarti dibentuk menjadi sama dengan seseorang. Kata morpe ini dari kata morpe. Kata morpe ini menunjuk pada ungkapan lahiria dari hakikat batinia. Artinya yang terlihat di luar berasal dari apa yang dibentuk di dalam. Artinya begini, sesuatu itu dibentuk, dibuat serupa karena ada gambarannya. Sehingga dibuatlah ini. Harus mirip dengan ini. Itu maksudnya yang dikatakan dengan serupa itu. Kata serupa menunjukkan bahwa orang percaya dibentuk semakin menyerupai Kristus. Bukan hanya pada penampilan luar, tetapi pada hidupnya secara utuh. Jadi yang dikatakan orang percaya
menjadi serupa dengan Kristus itu proses pembentukannya dari dalam. Face boleh berubah. Karena hidung kita dengan orang hidung di Timur Tengah sana itu beda. Jadi face boleh tidak sama betul, tapi yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang serupa dari dalam, dari batinnya. Kalau dikatakan kita menjadi seperti Kristus, yang mau dijelaskan di sana, sikap kita, perilaku kita, cara-cara hidup kita sama seperti Kristus. Seperti itu Bapak Ibu. Dalam proses pengudusan, kehidupan batin orang percaya diubah sehingga menyerupai Kristus dan menghasilkan perubahan pada bagian hidup luar. Artinya dari dalam dulu. Di dalam dulu dibaharui. Di dalam dulu disembuhkan. Di dalam dulu dipulihkan. Setelah di dalam ini pulih, baru nanti tampilan keluarnya itu akan kelihatan. Kalau ada orang Kristen sekian lama menjadi orang Kristen dan mengaku percaya kepada Yesus, tapi cara hidupnya 10 tahun lalu dengan sekarang tetap sama aja, itu perlu dievaluasi, saudara. 10 tahun lalu ketika dia belum percaya kepada Yesus, dia mata duitan. Cinta uang, pokoknya kalau nggak ada duit rasanya dunia runtuh. Tapi setelah percaya Yesus sudah 10 tahun, hatinya masih begitu, perlu dievaluasi itu. Benar enggak hatinya itu berubah? Benar enggak hatinya itu hari demi hari di dalam proses pengudusan mengalami sesuatu dari Tuhan? Jangan-jangan hanya label dari luar. Benar saudara? Itu harus kita perhatikan. Jangan anggap aman. 10 tahun lalu belum menjadi orang Kristen, tukang kolok-kolok, pemabuk, perokok, penyembah berhala, suka main perempuan. Setelah menjadi orang Kristen, jadi pelayan lagi di gereja, jadi pengerja, jadi majelis. Rokoknya nggak berhenti, kolok-koloknya nggak berhenti, bukan hanya kolok-kolok lagi, judi online malah. Yang lain-lainnya nggak berhenti. Hanya status aja, bukan status. Hanya sekarang berbeda. Dulu dia main di sana, sekarang di gereja. Itu perlu dievaluasi. Karena ternyata nggak ada pembaharuan di dalam kehidupan orang-orang seperti itu. Itu yang mau kita lihat, saudara. Nah, kata gambar atau image dalam teks Yunani ditulis dengan eikon, artinya adalah keserupaan yang berasal dari sumbernya. Misalnya gambar raja pada koin. Kalau saudara pernah lihat uang-uang zaman dulu, ya, uang-uang luar tentunya ya, itu gambar rajanya yang digambar atau presidennya yang ditaruh di uang itu. Itu harus mirip. Atau kalau ibaratkan sekarang, di mata uang kita contohnya di koin, dikatakan Presiden Republik Indonesia, ya kan? Tapi foto yang ada di situ foto Hercules, masalah itu. Hercules penguasa Tanah Abang itu maksud saya. Tapi tulisannya Presiden Republik Indonesia, tapi foto Hercules, persoalan itu. Ketika ditulis di situ Presiden Republik Indonesia, fotonya Pak Prabowo di situ. Itu maksudnya segambar itu Bapak Ibu. Atau pantulan matahari di air. Kalau saudara melihat air di tengah hari lalu ada terpantul, itu memang dari sananya terpantul. Kalau nggak ada matahari itu nggak ada pantulan. Atau juga patung seseorang. Serupa dengan aslinya. Di beberapa tempat provinsi di Indonesia ada patung Pak Jokowi. Dan itu mirip Pak Jokowi, saudara. Kurusnya. Kalau ada di situ patung Pak Jokowi, tapi gemoy, itu bukan Pak Jokowi. Itu pasti Jokowi yang lain, bukan Pak Jokowi yang pernah jadi presiden kita gitu loh. Nah, atau anak yang menyerupai orang tuanya.
Artinya begini, ketika kita dikatakan segambar dengan Kristus, kita ini harus menjadi pantulan dari Kristus yang memperlihatkan, oh Kristus itu begini. Dalam hal apa? Sikap batin. Itu yang dimaksud Bapak Ibu. Jadi kata gambar menunjukkan bahwa Kristus sebagai pola atau model yang Allah tetapkan bagi hidup orang percaya, bukan yang lain. Keserupaan dengan Kristus terjadi melalui kelahiran baru kita, yaitu ketika kita menjadi anak Allah. Dari sana prosesnya dimulai dan menerima gambaran anaknya, seperti dikatakan dalam Ibrani pasal 13. Orang-orang di luar Kristus, orang-orang belum mengalami Kristus, mereka tidak akan bisa menjadi seperti Kristus karena tidak ada polanya. Tidak ada teladannya. Keserupaan dan segambaran dengan Yesus pada awal pertobatan seseorang masih terlihat samar. Tetapi semakin lama semakin jelas seiring pertumbuhan rohaninya. Pada pernah sampaikan saudara ya? Di dalam proses pengudusan. Orang lahir baru, orang bertobat, orang percaya kepada Yesus itu. Tidak secara otomatis semua kelemahan-kelemahan manusia lamanya, kebiasaan-kebiasaan buruknya itu langsung hilang, enggak. Kalau ada orang yang suka main sabung ayam, pergi ke kelang sabung, sebelum dia bertobat, apakah dia jadi pemain, jadi bandar, ke apa segala macam di sana. Waktu dia bertobat, pertama bertobat, Bapak Ibu itu tidak langsung hilang total loh. Mungkin dia sekarang bukan lagi pemain, tapi hanya ikut masang taruhan dari belakang. Dia bukan lagi pemilik ayam, dia bukan lagi penjual taji gitu loh. Tapi ikut dari belakang. Lihat, kayaknya itu ikut dikit dari belakang. Sudah bertobat. Kenapa? Karena ada proses di dalamnya. Gambar Yesus itu ketika orang pertama kali lahir baru masih sangat samar dalam kehidupan orang percaya. Masih sangat samar Bapak Ibu. Tapi lama-kelamaan, seiring dengan pertobatannya, itu akan semakin jelas. Terlihat, oh iya, sekarang dia benar-benar menjadi seperti Kristus. Sama seperti kesaksian-kesaksian di Komsel itu. Dulu, nggak doa, nggak baca firman seharian, nggak masalah gitu loh. Padahal sudah lahir baru. Di mana-mana cerita tentang Yesus. Tapi enggak doa rutin, enggak baca Alkitab. Bukan enggak apa-apa, tapi itulah fasenya. Tapi setelah semakin bertumbuh, semakin lama di dalam Tuhan, mulai memiliki kepekaan-kepekaan. Mulai bisa membedakan, ini yang kehendak Tuhan, ini yang bukan. Mulai merasa enggak nyaman ketika enggak doa, ketika enggak baca Alkitab. Akan menjadi sebuah pertanyaan besar kalau ada di antara orang-orang percaya yang sudah sekian lama percaya kepada Yesus, tidak doa, tidak baca Alkitab, tapi tidak memiliki kegelisahan dalam hatinya. Nah, itu kita tanya, ini gimana proses pertumbuhannya untuk menjadi seperti Yesus? Ya. Di Komsel kami itu, hari Rabu malam yang lalu, ada anggota Komsel kami yang bersaksi. Beliau pulang dari kerjaan melintas, bawa mobil. Lihat ada orang yang bawa motor kehabisan minyak. Awalnya beliau lewatin. Karena ya wajar Bapak Ibu. Karena hari-hari ini banyak sekali modus orang menipu toh. Untuk begal apa segala macam. Kita nggak tahu. Tapi sambil beliau nyetir, udah jalan berapa jauh, hatinya gelisah. Gimana nanti orang itu ya? Ini kampung masih jauh sekali. Berapa kilo harus nyeret motor. Akhirnya beliau mutar balik. Dihampiri lagi orang itu, dinaikin motornya ke mobil yang beliau bawa, mobil pickup ya. Lalu dibawa orang itu sampai tiba di sebuah tempat yang ada minyak, antar di sana. Nah, itu proses perjalanan anak-anak rohani, anak-anak Tuhan yang saban hari semakin menjadi serupa dengan Kristus. Kalau orang tidak di dalam Tuhan, paling berkata begini, biarin mau mati, matilah. Emang lu siapa gitu loh. Tapi kita yang ada di dalam Tuhan itu,
Yang percaya kepada Yesus, yang telah memiliki benih-benih keilahian itu. Sifat-sifat Kristus itu pasti ada dalam hati kita. Paling tidak salah satunya kepedulian seperti itu. Pasti ada, saudara. Nah, dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa hal ini terjadi melalui pengudusan oleh roh, yaitu pekerjaan Roh Kudus yang membawa orang berdosa kepada iman, kepada Kristus. Inilah yang disebut panggilan yang efektif. Dengan demikian orang percaya berdiri di hadapan Allah dalam status benar, tidak bersalah dan tidak dihukum. Mereka yang dibenarkan kemudian dimuliakan. Bapak Ibu perhatikan dimuliakan ini. Pemuliaan orang percaya merujuk pada saat Allah mengubah tubuh orang percaya saat kedatangan Kristus yang kedua kali. Sehingga menjadi serupa dengan tubuh kebangkitan Yesus. Jadi kata pemuliaan tadi dimuliakan itu merujuk ke masa depan di mana Yesus datang kedua kali. Kita yang masih hidup, Alkitab katakan, tubuh kita akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan seperti tubuh Kristus. Dan mereka yang sudah mati duluan dibangkitkan, mereka juga diubahkan memiliki tubuh kemuliaan menjadi seperti tubuh Kristus. Peristiwa ini memang terjadi di masa depan. Tetapi Paulus menuliskannya dalam bentuk lampau untuk menunjukkan kepastian atau menegaskan kepastian mutlaknya dalam rencana Allah. Artinya begini. Ini sesuatu yang belum terjadi. Tapi Paulus telah menuliskannya pakai tata bahasanya Indonesia masa lampau. Maksudnya itu untuk menegaskan bahwa apa yang Allah janjikan itu di kemudian hari itu benar-benar adanya. Itu bukan sekedar janji, tapi itu kepastian. Bahwa kita yang dipilih sejak semula, kita yang dikuduskan, kita yang dibenarkan Bapak Ibu, kita juga dimuliakan pada waktunya. Orang percaya tidak dipanggil kepada penderitaan sebagai tujuan akhirnya. Mengalami penderitaan boleh saja. Kita sedang menghadapi di depan mata krisis ini itu penderitaan enggak? Penderitaan. Tapi kita tidak dipanggil dalam tujuan akhir seperti itu. Tetapi kita dipanggil untuk tetap setia, sabar, dan taat ketika harus melewati penderitaan demi Kristus. Jadi gak perlu bersungut-sungut saudara ya. Halo? Mengucap syukur saja. Mengucap syukur. Minta hikmat dari Tuhan. Ada-ada aja cara Tuhan. Saya bersaksi satu hal. Keluar masuk Malaysia itu ngeri-ngeri sedap Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ketemu dengan orang yang judes, saudara di sononya gitu loh. Bisa saudara kayak dipimpong itu kesana kemari gitu loh. Iya. Gak tahu tiba-tiba saya dapat hikmat begini. Orang-orang di sana itu kan orang kita juga. Kan masih Iban juga. Betul gak Ibu Imas? Masih Iban kan? Masih Iban. Gak tahu ketika ngurusin segala macam. Ditanya, nak kemana? Katanya. Saya katakan, nak ke Singkawang. Apa hal? Gempuruk para pastor. Langsung dilihat saya gini saudara. Bahasa Iban itu gempuruk persekutuan. Benar ya? Para pastor. Oh, Uncle pastor kah? Iyalah. Semua urusan jadi dipermudah saudara. Biasanya customnya itu yang cap terakhir itu. Wah itu penentu. Saudara bisa tembus apa enggak. Enggak dicap, enggak bisa lewat sama dia. Menentukan masa tariknya kata mereka. Saya lihat tulisannya Petrus. Saya tanya, Uncle Christian kah? Oh iya. Oh saya pastor. Oh iya kah? Iya. Nggak banyak tanya lagi ini. Bila balik? Nggak perlu marah-marah. Nggak perlu maki-maki. Berdoa minta hikmat dari Tuhan. Yang berbatasan dengan Arab itu lebih sangar lagi. Tapi ditanya, Uncle dari mana? Dari Badau. Badau itu ada Iban kah? Banyak Iban. Urusan dipermudah semua. Nah ini tips, siapa tahu nanti saudara ke sana lihat, ngomong aja begitulah. Bahwa saudara adalah anak-anak Tuhan, dapat dispensasi di hati mereka, saudara. Minta hikmat dari Tuhan. Maksudnya begini, penderitaan boleh ada, masalah boleh ada,
Tapi ketika kita andalkan Tuhan, Dia akan memberikan hikmat bagi kita untuk memperoleh jalan keluar di sana. Amin. Karena apa? Karena kita tidak dipanggil untuk masuk ke dalam penderitaan sampai kepada titik akhir, enggak. Itu hanya ujian-ujian yang dikatakan firman Tuhan, kita dipanggil untuk tetap setia, untuk tetap sabar, taat ketika harus melewati berbagai macam proses dalam kehidupan kita. Panggilan orang percaya adalah panggilan anugerah, kemurahan-kemurahan Tuhan. Dan melalui anugerah khusus yang diberikan kepada kita, kita akan dibawa kepada berkat-berkat anugerah yang istimewa. Serta kepada kerajaan yang kuat. Apa itu berkat-berkat istimewa? Pertama, keselamatan. Itu berkat istimewa bagi kita yang memiliki panggilan anugerah. Enggak semua orang diselamatkan. Apakah karena Tuhan tidak mengasihi? Bukan begitu. Karena orang itu yang tidak mau terima keselamatan itu. Nah, bagi kita yang sudah menerima berkat khusus itu, keselamatan itu, bukan hanya itu, kita juga diberikan berkat-berkat khusus lainnya. Apa itu? Mujizat, kesembuhan. Dunia berkata ini sudah tidak mungkin. Dokter berkata udah mungkin, gimana caranya? Tapi firman Tuhan berkata iman mengalahkan dunia. Dan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki panggilan anugerah khusus, berkat khusus. Siapa itu? Saudara dan saya. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mau ajak kita, ayo mari terus berikan diri kita belajar kepada Yesus. Karena sejak semula rencana Allah itu indah bagi kita. Amin. Dan Tuhan mau bawa kita kembali ke sana. Saudara jangan tertipu oleh karena hiruk pikuk dunia, kegemerlapan dunia, kesenangan dunia, apa segala macam. Jangan tertipu. Pandang kepada Kristus dan lakukan apa yang Kristus mau kita lakukan. Jangan selalu berpegang, Amsal berkata begini, jangan selalu berpegang kepada pendapat saudara itu. Tapi percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Sebab dialah yang menentukan jalanmu. Firman Tuhan berkata, semua jalan benar menurut orang. Tapi Tuhanlah yang memiliki keputusan. Amin. Nah, saya percaya sekali lagi, kalau saudara terus belajar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dengar baik, di tengah-tengah kesulitan pergumulan sekalipun, Allah akan membawamu melihat dan mengalami keajaiban-keajaibannya. Yang mati dan percaya katakan amin.